Perang antara Iran dan Amerika Israel yang dimulai sejak 28 Februari lalu terus berlangsung hingga kini. Di mana dalam laporan CNN seperti yang tadi baru Anda saksikan, rakyat Iran mengaku terjebak di antara gertakan geopolitik dan ancaman perang. Mereka merasa frustrasi dan terpecah belah. Lalu bagaimana gambaran sebenarnya dari sudut pandang warga negara Indonesia yang saat ini berada di Teheran, Iran? Ada Agil Laksamana Putra. Halo, selamat pagi waktu setempat Mas Agil, apa kabar? Ya, selamat pagi waktu Teheran, Mas Iqbal. Baik, Alhamdulillah kabar baik. Baik, Mas Agil, sebelum saya bertanya terkait dengan bagaimana respon masyarakat lokal terkait dengan perang yang masih terjadi hingga saat ini, saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana kondisi di Teheran saat ini, apalagi Mas Agil berada di Teheran. Ya, hari ini tanggal 28 Maret 2026, hari ke-29 sejak awal kali perang dimulai. Eh, Beberapa hari kebelakangan, saya masih mendengar beberapa kali dentuman dan beberapa kali ledakan yang terjadi di pusat kota Teheran. Terutama misalkan tiap malam sih, lebih seringnya saya lebih mendengar sistem pertahanan udara di kota Teheran itu aktif seperti itu, Mas Iqbal. Tapi melihat dengan kondisi yang ada saat ini, ada gambar yang kami siarkan untuk dilihat oleh pemirsa. Gedung-gedung itu tampak hancur dan luluh lantak begitu. Tetapi kalau Anda melihat kondisinya sendiri di sekitar Anda ini seperti apa? Apakah aktivitasnya tetap berjalan normal seperti biasa dengan gedung-gedung yang hancur begitu? Ya, yang perlu dipahami Mas Iqbal, memang ada beberapa gedung yang hancur terkena serangan udara dari Amerika Serikat dan Israel kepada Iran, terutama di kota-kota Teheran. Nah, beberapa gedung yang hancur itu justru selain lokasi pusat strategi seperti militer, itu memang ada apa namanya tempat tinggal masyarakat yang terkena ledakan dan menyasar ke tempat-tempat tinggal masyarakat. Akan tetapi tidak sepenuhnya sebenarnya tidak semua gedung-gedung terutama di kota Teheran itu hancur ya. Jadi justru lebih banyak kondisinya itu normal dan saya melihatnya masyarakat itu tetap melakukan aktivitas sehari-hari itu seperti biasanya. Jadi seakan-akan tidak dalam kondisi perang, aktivitas masyarakat itu tetap berjalan. Meskipun memang seperti perkantoran dan beberapa fasilitas umum itu sedang libur karena memang mereka sedang libur nasional ya, bertepatan dengan Nuruz tahun baru Persia. Jadi beberapa kantor, sekolah dan fasilitas umum itu memang libur. Kalau kita lihat kayak misalkan seperti pasar itu tetap aktivitasnya berjalan seperti biasanya, Mas Iqbal. Berarti ini bisa dikatakan bahwa untuk kebutuhan pokok dan lain sebagainya semua aman-aman saja begitu, tidak ada terpengaruh dengan adanya perang ini. Betul Mas Iqbal, kebutuhan pokok dan pangan lokal di Iran, terutama di Teheran ya, itu tetap tetap tersedia. Meskipun jadi awal kali perang, kayak misalkan di pekan pertama dan pekan kedua itu saya menemukan beberapa kebutuhan pokok itu langka, kayak misalkan minyak dan air galon gitu, air minum gitu. Itu memang sempat langka karena memang awal kali perang terjadi itu beberapa warga itu memang sedikit panikan. Jadi banyak yang memborong gitu, istilahnya banyak yang beli banyak bahan pangan untuk stok beberapa hari ke depan. Tapi di pekan ketiga dan pekan keempat sekarang ini justru bahan pangan lokal, bahan pokok itu tetap tersedia. Berarti masyarakat biasa saja, hanya awal-awal saja ada panic buying begitu ya. Tetapi kalau berbicara soal interaksi Anda dengan warga lokal yang ada di sana, karena sebelumnya ada informasi bahwa warga frustrasi, lalu ada juga yang terpecah belah begitu dengan adanya perang ini. Nah, kalau dari informasi yang Anda dapatkan, komunikasi Anda yang dapatkan dari warga lokal setempat ini seperti apa? Iya,
pecah belah masyarakat itu sebenarnya terjadi bukan hanya di perang ini, Mas. Mhm. Eh, Bahkan jauh sebelum perang ini itu memang sudah terjadi, dan ini eh, tidak bisa kita artikan sebagai misalkan ini pure dari masyarakat, karena memang Mhm. posisinya masyarakat yang kontra dengan pemerintah, dan Mhm. agenda pecah belah ini dilakukan Mhm. oleh beberapa pihak justru dari luar Iran. Dan misalkan kita lihat di eh, ketika kerusuhan awal Januari, awal tahun ini, beberapa bulan lalu yang terjadi. Yap. Kerusuhan itu kan apa namanya, lebih kuat dituduh sebagai agenda asing. Mhm. Itu bisa dilihat dari apa? Ketika misalkan internet diputus, Mas. Mhm. Jadi internet diputus, kerusuhan benar-benar berhenti. Dan itu juga berlaku ketika misalkan di perang ini. Perang terjadi, internet diputus. Benar-benar tidak ada masyarakat yang justru turun ke jalan Mhm. untuk kontra pemerintah. Mhm. Jadi kuat dugaan banyak pihak itu terlibat dalam memecah belah pandangan masyarakat. Mhm. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, justru saya melihat dari awal perang hingga pekan keempat ini masyarakat justru lebih solid. Itu Mhm. bisa dilihat dari bagaimana masyarakat, terutama di kota Teheran, itu Mhm. justru menggelar pawai Mhm. tiap malam, Mhm. dari malam pertama hingga malam ke-29. Tadi malam itu warga Teheran itu menggelar pawai solidaritas mendukung pemerintahan Mhm. Iran dan Mhm. mendukung serangan balasan, karena memang banyak tempat tinggal mereka dan bahkan pemimpin mereka itu terbunuh dalam perang ini. Jadi justru masyarakat yang kontra memang ada, Mhm. tapi lebih banyak mereka justru lebih solid dengan kondisi perang seperti sekarang ini. Oke. Seperti itu, Mas. Oke, masyarakat semakin solid. Lalu bagaimana dengan apa pandangan warga Iran sendiri terhadap Amerika dan juga Israel yang tentunya di satu sisi Trump sempat mengatakan bahwa dia akan membuat Iran jauh lebih baik lagi dan juga janji-janji lainnya. Iya, nah ini kalau kalau kita lihat dari beberapa pandangan masyarakat, terutama ketika misalkan mereka menggelar pawai ya, Mas ya. Mhm. Eh, Justru saya melihat pandangan skeptis mereka ketika Mhm. melakukan pawai terhadap ancaman Amerika Serikat, terutama ketika agenda yang ingin dilakukan oleh Trump Mhm. untuk membebaskan masyarakat. Mhm. Justru mereka lebih skeptis. Mhm. Pembebasan seperti apa ketika misalkan rumah-rumah mereka, gedung-gedung fasilitas umum itu justru menjadi sasaran perang Oke. dalam kejadian ini. Mhm. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, justru masyarakat, karena ini kalau ditarik sejarahnya gitu, Mas Iqbal, ya, kebencian masyarakat Iran itu sudah tertanam sejak mereka awal kali revolusi berlangsung tahun 79. Jadi kebencian-kebencian itu tertanam hingga saat ini, bahkan terdoktrin gitu, menjadi agenda ideologis masyarakat Iran untuk membenci tindakan Amerika Serikat yang sejak bahkan sebelum revolusi pun itu sudah berlaku tidak adil di masyarakat Iran. Oke. Uh, uh, Contohnya misalkan sumber daya mereka ketika sebelum revolusi Mhm. itu kan banyak dikuasai oleh Amerika Serikat, Mhm. dan ketika nasionalisasi itu berlangsung Mhm. di tahun 79 dan hingga saat ini justru berlaku tidak adilnya Amerika Serikat Oke. masif. Bisa dilihat ketika misalkan agenda ekonomi internasional itu uh, banyak dipengaruhi oleh Amerika Serikat. Dan satu hal sebenarnya yang saya pahami dari masyarakat Iran, memahami bagaimana Amerika Serikat itu sebagai negara yang arogan. Mhm. Jadi hampir dari tiap kegiatan masyarakat Iran di berbagai tempat itu, ketika mereka menggelar pawai, Mhm. itu mereka selalu meneriaki apa namanya, mencela Amerika Serikat dan Israel gitu, Mhm. dari tiap gerakan-gerakan mereka.
Dan itu bisa saya pahami sebagai doktrin yang sudah mengakar kuat gitu. Bahwasanya Amerika Serikat ini bukan negara yang negara yang baik gitu bagi pandangan masyarakat Iran. Justru menjadi negara yang arogan. Tiba-tiba mereka bisa melakukan hal yang semena-mena untuk menyerang negara yang berdaulat seperti Iran saat ini, Mas Iqbal. Oke, Mas Agil. Jadi kita semakin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di Iran. Terima kasih Mas Agil sudah berbagi informasinya kepada kami dan salam sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dan keselamatan Anda di sana.